Buku Dinia Arab pengarang Philip Kahiti, halaman 82 sampai dengan halaman 85. 8. Penaklukan Spanyol, dengan takluknya negeri-negeri Syria, Irak, Parsi dan Mesir maka berakhirlah babak pertama dari sejarah penaklukan-penaklukan Muslim. Sesudah itu menyusul seketika suatu masa percederaan yang singkat antara mereka sendiri. Kini mulailah babak yang kedua. Suatu kampanye yang bergerak bagaikan pusaran angin membawa panji Nabi ke sebelah timur melalui sungai Oxus, sungai yang dalam tradisi merupakan perbatasan antara bangsa-bangsa berbahasa Parsi dan bangsa-bangsa berbahasa Turki, dan selanjutnya tiba hingga ke Mongolia. Kota-kota yang disebut namanya dalam sejarah abad pertengahan, seperti Bukhara, Tashkent dan Samarkand menyerah kepada kaum muslimin, dan kekuasaan Islam di Asia Tengah telah sedemikian kokohnya, sehingga orang Tionghoa menghentikan segala usaha-usahanya untuk merebut daerah ini dari tangan mereka. Suatu pasukan timur yang lain bergerak ke arah selatan melalui wilayah yang kini bernama Balutchistan, dan dalam tahun 712 menaklukkan daerah Sindhu, daerah yang merupakan lembah-lembah terendah dan delta dari sungai Indus. Penaklukan itu dilanjutkan hingga ke Multan di Punjab Selatan, tempat berdirinya Candi Buddha yang termasyhur itu, dan dengan demikian provinsi-provinsi tapal batas dari India tersebut diislamkan untuk selama-lamanya. Disinilah Islam bertemu dengan suatu kebudayaan baru, yaitu kebudayaan agama Buddha. Di sini pula pada beberapa tahun yang lalu penaklukan penduduk Punjab tersebut menjadi negara baru, negara Pakistan. Di pusat daerah pertempuran sebelah utara, gumpalan-gumpalan ketentaraan Arab hancur terkandas kepada benteng Konstantinopel, serupa halnya dengan kejadian yang sudah-sudah. Pada masa inilah terjadi pengepungan ibu kota Bizantium yang tidak dapat dilupakan dan berlangsung selama 1 tahun, Agustus 716, September 717. Pada waktu mana armada Arab yang hendak menerobos masuk ke dalam tanduk emas, Golden Horn, dapat digagalkan dengan suatu rantai besar yang ditaruh di dalam laut. Tetapi ke arah barat kaum muslimin mendapat kemajuan yang paling menarik perhatian. Mereka sudah berhasil menerobos Afrika Utara sampai kepada tempat letaknya kota Carthago zaman Bahari. Di bawah pimpinan dari salah seorang panglima-panglima Islam yang paling berkuasa, yaitu Musa ibnu Sa'ir, mereka maju melalui negeri orang Berber. Orang Berber ini ialah suatu bangsa yang masih mempunyai pertalian keturunan dengan Bani Hamiyah, suatu cabang dari bangsa kulit putih, dan dalam masa prasejarah mungkin berasal dari Bani Samyah, kebanyakan dari orang Berber yang mendiami daerah pesisir memeluk agama Kristen. Orang-orang terkemuka dalam agama Kristen tua, seperti Tertullianus, Santa Ciprianus dan terutama Santa Augustinus, berasal dari negeri ini. Tetapi orang-orang yang lebih jauh tinggal di daerah pedalaman hanyalah sepintas selalu saja dapat dipengaruhi oleh peradaban Romawi dan Bizantium, karena kebudayaan tersebut sangat berlainan dengan watak dari orang Afrika Utara yang masih pengembara atau setengah pengembara itu. Islam mempunyai daya penarik yang istimewa bagi suatu bangsa yang berada dalam tingkat kebudayaan seperti orang-orang Berber tersebut, dan segeralah orang Arab dari Bani Samyah itu mengadakan perhubungan-perhubungan yang erat dengan misan mereka turunan Bani Hamiyah ini. Sekali lagi Islam menunjukkan kemampuannya yang menakjubkan untuk menjadikan bahasa Arab dan agama Islam menjadi bahasa dan agama dari kelompok-kelompok yang masih setengah biadab ini. Darah dari kaum penakluk itu menemui bangsa-bangsa yang baru untuk mengembangbiakan turunannya, bahasa Arab mendapat lapangan yang luas sekali untuk tempat berkembang dan Islam yang naik bintangnya itu mendapat suatu tempat berpijak yang baru dalam gerakan kemajuannya ke arah penguasaan dunia. Dalam sejarah kemiliteran maka ekspedisi yang dilakukan ke negeri Spanyol mendapat tempat yang unik dalam hal pelaksanaannya yang cepat dan kerampungan hasilnya. Perkenalan pertama dengan negeri itu terjadi dalam bulan Juli tahun 710. Tatkala sejumlah 400 orang pasukan berjalan kaki dan 100 orang pasukan berkuda, semuanya orang Berber dari ketentaraan Musa, gubernur Afrika Utara di bawah kekuasaan Ahalla Umayyah, mendarat di semenanjung Talifa yang kecil itu dan yang merupakan ujung benua Eropa yang terletak paling selatan. Musa yang sejak tahun 699 menjabat pangkat gubernur, berhasil mengusir orang-orang Bizantium untuk selama-lamanya dari daerah-daerah sebelah barat Carthago dan berangsur-angsur meluaskan penaklukan-penaklukan itu sampai ke pantai lautan Atlantik, dan dengan demikian terbentuklah suatu batu loncatan guna penyerbuan ke benua Eropa.
Didorong oleh kemenangan-kemenangan pada ekspedisi yang pertama dan oleh karena timbulnya kerusuhan-kerusuhan perebutan singgasana dalam kerajaan Gothia Barat di Spanyol dan lebih terdorong oleh keinginan akan barang rampasan daripada keinginan untuk menaklukkan. Maka Musa pun mengirim Tarik, seorang tawanan Berber yang sudah dibebaskan, bersama-sama sepasukan tentara yang berjumlah 7.000 orang, kebanyakan terdiri dari orang Berber, menyerbu Spanyol. Tarik mendarat dekat Bukit Batu Gibraltar yang dahsyat itu, bukit batu mana selanjutnya membuat namanya akan terus hidup, Jebel Al-Tarik, Bukit Tarik. Di mana selat laut hanya selebar 20 km saja. Menurut suatu tradisi, maka kapal-kapal yang dipergunakan untuk pendaratan itu konon diberikan oleh Julianus, seorang bangsawan dari Ceuta, setelah memperbesar jumlah pasukannya hingga 12,000 orang. Maka pada tanggal 19 Juli 711 terjadilah pertempuran antara Tarik dengan pasukan-pasukan Raja Roderick dekat muara Sungai Salado, pada pinggir tambak-tambak janda. Roderick berhasil mengusir raja yang digantikannya, seorang putra dari Witiza, dan merebut takhta kerajaan. Sungguh pun berjumlah 25.000 orang, namun tentara Gothia Barat itu lari puntang-panting. Apa yang telah terjadi dengan Roderick sendiri akan tetap tinggal sebagai suatu teka-teki. Dalam kitab-kitab sejarah Spanyol, maupun dalam kitab sejarah Arab biasanya ia dikatakan menghilang begitu saja.